Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan konsep dasar ekonomi internasional dengan saya, Delia Oktaviani, dengan NIM 64222-600. Saya Aprila Tercahyati dengan NIM 642222691. Saya Sakinatur Rohmah dengan NIM 64222-650. Saya Hofena Juaryani dengan NIM 642222706. Saya Doni Abdiansa Suryanto 642222772. Pengantar dan ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, meliputi perdagangan barang dan jasa, arus modal pergerakan tenaga kerja, nilai tukar, serta kebijakan dan kerjasama ekonomi lintas batas. Ruang lingkup ekonomi internasional sangat luas, karena mencakup berbagai aktivitas yang mempengaruhi hubungan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup utama. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh suatu negara. Melalui perdagangan internasional, setiap negara bisa memanfaatkan keunggulan masing-masing, sehingga ekonomi menjadi lebih efisien dan pendapatan nasional meningkat. Namun, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif, seperti persaingan yang tidak seimbang antar negara maju dan berkembang, ketergantungan pada impor, serta masalah lingkungan akibat produksi dan transportasi global. Oleh karena itu, setiap negara perlu mengatur perdagangan internasional agar memberikan manfaat yang seimbang. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan adalah aturan atau langkah yang dibuat pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, serta mendorong produk lokal agar bisa bersaing di pasar global. Contoh kebijakan ini misalnya tarif atau biaya masuk yang dikenakan pada barang impor, kuota impor untuk membatasi jumlah barang yang masuk, dan subsidi ekspor untuk mendukung penjualan produk ke luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, negara bisa menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung pertumbuhan sektor industri. Yang ketiga adalah pembayaran dan investasi internasional. Pembayaran internasional berkaitan dengan transaksi keuangan antar negara, seperti penggunaan valuta asing, nilai tukar mata uang, dan cara pembayaran internasional, misalnya melalui transfer bank atau letter of credit. Sistem ini penting agar perdagangan antar negara bisa berjalan lancar dan aman. Sementara itu, investasi internasional adalah penanaman modal oleh pihak asing ke dalam suatu negara. Investasi ini bisa berupa investasi langsung, seperti pembangunan pabrik, atau investasi portofolio, seperti pembelian saham dan obligasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ini dilakukan agar negara-negara bisa saling membantu dalam mengembangkan perekonomian. Bentuknya bisa berupa organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan ASEAN, maupun perjanjian ekonomi antar negara. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat memperkuat hubungan ekonomi, menjaga stabilitas global, dan mencapai kesejahteraan bersama. Intinya, kerjasama ekonomi antar negara sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di seluruh dunia. Selanjutnya ada perdagangan internasional. Perdagangan antar negara adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Aktivitas ini menjadi salah satu pilar utama ekonomi internasional karena memungkinkan negara memperoleh keuntungan melalui spesialisasi dan efisiensi produk. Teori perdagangan antara lain yang pertama ada keunggulan absolut, yaitu oleh Adam Smith, yang artinya negara fokus pada produksi barang yang paling efisien. Yang kedua, ada keunggulan komparatif, yaitu oleh David Ricardo, dengan artian negara mengekspor barang dengan biaya peluang terendah. Yang ketiga, ada Heckscher Ohlin,
yaitu yaitu artinya pola perdagangan dipengaruhi kelimpahan faktor produksi. Dan yang terakhir ada New Trend Theory atau Krugman yang artinya menekankan skala ekonomi dan diferensiasi produk. Maka kesimpulannya yaitu perdagangan antar negara berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui pertukaran barang dan jasa yang efisien. Berbagai teori perdagangan menjelaskan alasan dan manfaat kegiatan ini, mulai dari keunggulan absolut dan komparatif yang menekankan efisiensi produk, hingga teori Heckscher-Ohlin yang melihat peran faktor produksi, serta New Trend Theory yang menyoroti pentingnya skala ekonomi dan inovasi produk. Secara keseluruhan, teori-teori tersebut menunjukkan bahwa kerjasama perdagangan antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi masing-masing negara. Selanjutnya ada studi kasus nikel Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah. Uni Eropa menggugat kebijakan ini ke WTO karena dianggap menghambat perdagangan bebas. Dampak kebijakannya yang pertama, dampak positif, yakni menarik investasi, memperkuat industri hilir, dan meningkatkan ekspor produk olahan. Yang selanjutnya yaitu dampaknya negatif, risiko hukum internasional dan tekanan diplomatik. Jadi, kasus ini menunjukkan pembenturan antara teori perdagangan klasik dan strategi pembangunan jangka panjang negara berkembang. Maka kesimpulannya yaitu kasus nikel antara Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan perdebatan antara kebebasan perdagangan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah menunjukkan upaya Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Meskipun menuai gugatan dari Uni Eropa di WTO, meskipun kebijakan ini beresiko secara hukum dan diplomatik, langkah tersebut memberikan manfaat besar bagi pembangunan industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor produk bernilai tinggi. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan global dan strategi pembangunan nasional. Selanjutnya, variabel ekonomi internasional. Ekonomi internasional juga mencangkup berbagai variabel penting yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Yang menjadi variabel utama dan faktor penting dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat sumber pertumbuhan dan efisiensi. Sumber daya dialokasikan ke industri, di mana negara memiliki keunggulan kooperatif sehingga output global menjadi maksimal. Negara dapat mengkonsumsi kombinasi barang dan jasa di luar batas kemampuan produksi atau production possibility frontier dari masing-masing negara itu sendiri. Ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan memfasilitasi penyebaran ide, teknologi, dan praktik manajemen yang lebih baik antar negara, yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan, yaitu menentukan arah ekspor dan impor. Serangkaian peraturan dan tindakan ini diambil pemerintah untuk mengatur pertukaran barang dan jasa dengan negara lain dengan tujuan utama melindungi industri dalam negeri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara. Kebijakan ini bisa bersifat proteksionis atau melindungi industri domestik
melalui tarif, kuota, dan lain-lain, atau bebas mengurangi kehambatan perdagangan. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Yang dimaksud di sini, pasar valuta asing itu mempengaruhi kurs mata uang stabilitas ekonomi. Karena uang itu sangat penting bagi setiap perekonomian modern yang menggantungkan diri pada spesialis dan pertukaran. Misalnya, produsen-produsen Amerika menuntut pembayaran dalam dolar untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Mereka membutuhkan dolar untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban membayar gaji, membayar bahan baku, dan membagikan laba. Jika negara Indonesia mengimpor produk dari Amerika, maka negara Indonesia harus menukar rupiah ke dalam dolar Amerika untuk membayar barang yang dibelinya. Produsen Amerika hanya mampu menerima rupiah jika mereka yakin bahwa dapat ditukarkan dengan dolar yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini menunjukkan posisi ekonomi dalam perdagangan global. Neraca pembayaran atau BOP yaitu catatan semua transaksi keuangan internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara. Neraca pembayaran ini berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, memberikan gambaran tentang bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan ekonomi global. Dengan menganalisis neraca pembayaran, kita dapat memahami posisi ekonomi suatu negara di kancah internasional, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban luar negeri dan dampaknya terhadap nilai tukar mata uang. Di Indonesia, biasanya Bank Indonesia akan mempublikasikan neraca pembayaran secara periodik dari bulan hingga kuartalan. Publikasi ini biasanya dikenal dengan neraca pembayaran Indonesia. Oke, selanjutnya ada kebijakan perdagangan dan proteksionisme. Apa sih kebijakan perdagangan dan proteksionisme ini? Jadi di dalam kebijakan perdagangan internasional dapat bersifat terbuka dan proteksionis. Proteksionisme dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan global. Namun dapat terdampak pada harga dan hubungan internasional. Pemerintah kita menggunakan kuota dan tarif untuk melindungi bisnis domestik dari persaingan asing. Hal ini mungkin menguntungkan bisnis domestik, tetapi dapat menyebabkan harga konsumen yang lebih tinggi dan hubungan internasional yang tegang. Instrumen proteksionisme yang pertama ada tarif atau pajak impor. Tarif ini digunakan ketika kita mengimpor suatu barang dari negara lain dan kita akan membayar pajak impor tersebut. Begitupun sebaliknya, jika negara lain mengambil impor dari negara kita, kita akan kenakan pajak impor. Dan yang kedua, ada kuota atau pembatasan jumlah impor. Di dalam bisnis atau perdagangan internasional terdapat beberapa kuota dan pembatasan di setiap importir atau pengiriman barang di setiap bulan, minggu, bulan, atau tahunan. Jadi kita pun mengimpor atau kita impor ke negara-negara luar itu terdapat jumlah kuota dan pembatasan, gak bisa melebihi batas maksimal. Dan yang ketiga ada subsidi atau dukungan pemerintah pada industri lokal. Jadi subsidi ini
dilakukan pemerintah untuk melindungi industri lokal. Oke, dalam instrumen proteksionisme terdapat pro dan kontra. Pronya apa? Pronya melindungi lapangan kerja domestik, ya, dan kontranya ini dapat menurunkan efisiensi dan meningkatkan harga barang. Seperti itu. Selanjutnya adalah pasar valuta asing dan kurs. Pasar valuta asing adalah tempat terjadinya pertukaran mata uang antar negara. Nilai tukar menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Indonesia menganut sistem kurs mengambang, di mana nilai tukar sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang di pasar. Kurs yang stabil penting untuk menjaga harga ekspor-impor dan pembayaran internasional. Pasar valuta asing berperan penting dalam menjaga kelancaran transaksi ekonomi global. Melalui mekanisme nilai tukar, pasar ini menentukan keseimbangan antar mata uang domestik dan asing. Indonesia menerapkan sistem kurs mengambang, di mana nilai tukar bergerak mengikuti kondisi pasar. Kestabilan kurs menjadi kunci dalam menjaga daya saing ekspor, mengendalikan inflasi, serta memastikan transaksi internasional berjalan dengan lancar dan efisien. Yaitu selanjutnya adalah neraca pembayaran atau BOP. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi keuangan internasional suatu negara. BOP berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi dan dasar kebijakan fiskal moneter. Jenis neraca pembayaran yang pertama yaitu surplus. Surplus adalah ekspor dan penerimaan lebih besar dari impor, sehingga akibatnya yaitu cadangan devisa kuat. Kemudian ada defisit, yaitu impor lebih besar dari ekspor, maka akibatnya adalah tekanan ekonomi. Kemudian yang terakhir seimbang, yaitu aliran uang masuk dan keluar stabil. Contohnya, Indonesia mencatatkan surplus transaksi berjalan jika ekspor lebih besar dari impor, dan menerima lebih banyak devisa dari luar negeri. Neraca pembayaran atau BOP mencerminkan seluruh aktivitas keuangan antara suatu negara dan dunia internasional. Data ini menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas ekonomi, serta dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi neraca bisa berupa surplus ketika ekspor dan penerimaan devisa lebih besar dari impor, atau defisit saat impor melebihi ekspor, atau seimbang ketika arus uang masuk dan keluar relatif stabil. BOP yang surplus menunjukkan ekonomi yang kuat dan cadangan devisa yang terjaga. Sementara defisit bisa menandakan adanya tekanan ekonomi yang perlu diantisipasi melalui kebijakan perdagangan dan moneter yang tepat. Masalah-masalah dalam ekonomi internasional. 1. Masalah proteksionisme. Proteksionisme perdagangan adalah bentuk kebijakan anti pasar bebas yang dinilai tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini adalah suatu doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan cara membatasi atau mengatur perdagangan di luar negeri. Tujuannya adalah melindungi pasar dalam negeri meskipun hal itu mengurangi semangat pasar bebas. Kebijakan ini seringkali diterapkan oleh negara-negara maju. Contohnya, negara maju masih melindungi petani domestiknya dari persaingan internasional dengan memberikan subsidi ekspor dan berbagai bantuan domestik lainnya. Kebijakan seperti ini mempersulit produk pertanian dari negara berkembang untuk bersaing secara harga di pasar global. Yang kedua ini masalah fluktuasi kurs. Fluktuasi nilai mata uang adalah naik turunnya harga suatu mata uang dibandingkan mata uang lainnya. Perubahan harga tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk mata uang tersebut. Contohnya, fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang signifikan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan pada grafik periode 1980 hingga 2015 menunjukkan ketidakstabilan ini. Kenaikan tajam nilai tukar atau melemahnya rupiah dapat membuat harga barang impor dan pembayaran utang luar negeri menjadi jauh lebih mahal. Yang ketiga ini masalah pengangguran struktural. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang secara langsung mengaruhi manusia dan termasuk masalah yang paling berat. Kehilangan pekerjaan sama dengan penurunan standar kehidupan dan menjadi tekanan psikologi seseorang. Munculnya tingkat yang cukup tinggi dan jangka waktu yang lama menjadi masalah utama dalam ekonomi
global karena bisa mengalahkan negara-negara maju maupun negara miskin. Banyaknya pencari kerja yang hadir dalam acara bursa kerja mencerminkan tingkat tingginya pengangguran yang sulit diserap oleh lapangan kerja yang ada, yang merupakan ciri dari masalah struktural. Yang keempat ini masalah krisis ekonomi. Merujuk pada kemerosotan ekonomi yang cukup parah yang menghantam suatu wilayah. Meskipun ekonomi bertumbuh, laju pertumbuhan di sebagian wilayah yang pernah dilanda krisis seringkali tidak setinggi pada waktu sebelum krisis terjadi. Contohnya itu krisis ekonomi parah yang menghantam sebagian negara-negara Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia. Hingga kini, sebagian dari negara-negara korban krisis belum pulih sepenuhnya. Krisis ini menyebabkan kerugian besar dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional selama bertahun-tahun. Dan terakhir ini ada ketimpangan global. Masalah ini ditandai dengan meningkatnya kemiskinan di suatu negara, dan mulai banyak ketidakadilan yang dihadapi negara paling miskin di dunia, terutama di benua Afrika. Perdagangan internasional belum mampu mengurangi angka kemiskinan di negara-negara miskin yang paling miskin. Contohnya, ketidaksetaraan ini disebabkan oleh nilai jual komoditi negara miskin yang sangat rendah dibandingkan dengan komoditi negara maju yang nilai jual produknya relatif lebih tinggi. Kesenjangan harga ini membuat negara miskin sulit mendapatkan cukup pendapatan untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Penutup, ekonomi internasional berperan penting dalam menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi secara ekonomi dan bagaimana kebijakan internasional memengaruhi pembangunan nasional. Melalui perdagangan, kebijakan, dan kerjasama global, negara dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Namun tantangan seperti proteksionisme dan ketimpangan tetap perlu dihadapi dengan strategi yang seimbang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.